Saya Najma Kuratayu. Nah, di sini kita sudah mencapai bab ke-13, yaitu controlling access to files. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu basic Linux permission, yang kedua user group order, yang ketiga change ownership, yang keempat change permission, dan yang kelima review command, yang keenam command dengan number, yang ketujuh itu count pada directory. Nah, yang ke-8 itu command pada directory ya teman-teman. Nah, jadi basic Linux permission itu ada 3. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut ini. Jadi pada Linux yang pertama itu ada read, kemudian ada write, kemudian ada execute. Nah, di file dan directory agak sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau misal permission read pada directory itu berarti dia list. Kalau pada file dia berarti membuka. Jadi fungsinya itu dia membuka suatu file dan melihat suatu directory. Lalu untuk write itu berfungsi untuk mengedit sebuah file dan membuat ataupun menghapus sebuah directory. Lalu kemudian yang terakhir adalah execute. Jadi execute itu merupakan permission ataupun izin untuk menjalankan suatu file ataupun masuk ke dalam sebuah directory. Jadi ketiga permission ini memiliki kode tersendiri ya teman-teman. Untuk create itu nanti kodenya R, untuk write itu kodenya W, untuk execute itu kodenya X. Nah, untuk permission ini kita bisa lihat pada ls min ya teman-teman, min L ya teman-teman, enter, dan kita cd /home ls min L. Nah, ini sudah tertampil ya teman-teman. Nah, dengan basic Linux permission kita tadi lihat pada ls min L. Di sini kita akan coba fokus pada desktopnya ya teman-teman. Nah, di desktop itu ada drwx dan rx dan r ya teman-teman. Di sini dia terbagi menjadi 3 bagian. drwx yang awal ini merupakan permission untuk user. Kemudian rx untuk xr, rw ini untuk grup ya teman-teman, dan ini untuk ordernya ya teman-teman. Nah, misalkan kita sebagai user itu kita memiliki hak akses full untuk desktop. Kalau misal kita grup, kita hanya bisa melihat dan mengakses saja. Kalau misal juga begitu, kita hanya bisa melihat dan mengaksesnya saja. Kita tidak bisa melakukan editing seperti yang user ya teman-teman. Nah, kita lanjut yang materi berikutnya ya teman-teman. Nah, jadi setelah permission tadi, kita bisa lihat di sini ini ada najemah yang pertama dan najemah yang kedua ya teman-teman. Nah, yang dimana najemah yang pertama itu adalah pemiliknya dan najemah yang kedua itu grup pemiliknya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengubah ownership-nya ya teman-teman. Jemah
22 sama titik 2 ya teman-teman. Titik 2 lalu grupnya grup 1. Grup 1 ya teman-teman. Lalu kita ketikkan atau masukkan usernya yaitu Gemma. Sudah kita ls min l ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang gemma.txt kepemilikannya sudah menjadi Gemma 22 dan grup. Kita akan editing untuk Gemma 22 ya teman-teman. .txt 1 2 dan kontrol Y. Bentar. Lihat dengan cat gem.txt. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Sudah kita ls min l. Nah, di sini untuk gemma.txt itu yang bisa mengedit permisinya itu cuman pemiliknya ya teman-teman, bukan dari pemiliknya ataupun anggota dari grup pemiliknya teman-teman. Nah, kita bisa cek dengan ID kan nano gemma.txt. Nah, ini akan ada tulisan berkas gemma.txt tidak dapat ditulis. Kita di sini bisa menghapusnya ya teman-teman, bisa menghapusnya. Tapi kita tidak bisa menyimpannya. Nah, di sini akan muncul izin ditolak ya teman-teman. cd /home/Gemma. Nah, di sini baru kita bisa melakukan change permissionnya ya teman-teman. Lalu kita ls min l. Nah, di sini saya akan mengubah permission right ya teman-teman, dan grupnya teman-teman. Nah, untuk mengubah permission right-nya itu kita bisa cek lagi menggunakan ls min l ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat bahwa permission untuk grup itu sudah berubah dengan ID Gemma teman-teman. Dan untuk gemma.txt ya teman-teman, dengan nano gemma.txt. Nah, di sini sudah tidak ada tulisan seperti tadi ya teman-teman, jadi kita bisa mengubahnya. Bisa mengubahnya gemma.txt. Nah, ini perubahannya sudah ada ya teman-teman. Yang berikutnya yaitu execute permission, itu adalah izin untuk masuk ke sebuah direktori ya teman-teman. Nah, kita harus masuk ke dalam user biasanya dulu ya teman-teman, dengan perintah Kenapa sh? Karena di Linux itu yang dapat dijalankan adalah shell. Nah, saya jadi menggunakan sh ya teman-teman, lalu kita enter. Ini kita akan coba ketikkan perintah echo, kemudian hello world. Kita simpan,
Ctrl X, Y kemudian Enter. Nah, di sini kita akan coba. Lalu di sini kita ketikkan perintah echo hello world. Kita simpan ya teman-teman. Slash home slash. Nah, baru kita ketikkan perintah yang seperti tadi ya teman-teman. Enter. Kita cek dengan ls min l ya teman-teman. Nah, ini sudah tertera. Jadi untuk permission execute maupun other itu kita menggunakan chmod itu untuk menambah permission ya teman-teman. Tapi di sini kita akan menggunakan chmod untuk menghapusnya ya teman-teman. Nah, kita di sini ketikkan dulu perintah ls min void, lalu kita masukkan tadi yang akan kita hapus scriptnya. Nah, bentar, balik dulu ya teman-teman. Nah, kuncinya itu jika use. Nah, jadi untuk menghafalkannya itu pertama ya teman-teman, jika user itu sama dengan U, other itu sama dengan O, dan write itu sama dengan W, dan write sama dengan R, itu jika bisa disebut huruf depannya itu lebih gampang. Jadi menghafalkannya itu lewat huruf depan ya teman-teman, itu jadi lebih gampang. Nah, seperti itu. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Home slash naging. Nah, kita bisa menggunakan perintah chmod. Nah, jadi itu kita akan menggunakan angka ya teman-teman, bahwa kita akan menggunakannya execute, write, dan read. Nah, jadi tadi usernya kan saya akan menggunakan semuanya agar bisa semuanya ya usernya itu kita jumlahkan saja. Berarti execute itu 1, write itu 2, dan read itu 4, berarti sama dengannya 7. Nah, untuk grupnya saya hanya ingin write dan read. Itu kalau dijumlahkan hanya 6 ya teman-teman, karena 4 dengan 2 dengan 4. Nah, jika user group untuk ordernya saya hanya ingin untuk diri saja ya teman-teman, atau dibaca, jadi 4 saja. Jadi kesimpulannya seperti ini. 7 itu untuk user, 6 itu untuk grup, dan 4 itu untuk order ya teman-teman. Lalu kita berikan file yang atau user yang akan kita ganti. ls min l ya teman-teman. Nah, ini sudah tertampilkan ya teman-teman, bahwa yang usernya itu sudah right. Kita lanjut ke materi berikutnya teman-teman. Nah, di sini kita akan berfokus pada yang diri saja ya teman-teman. Nah, di sini itu kepemilikannya masih Najma dan grupnya itu masih Najma. Nah, di sini saya akan mengubah menjadi usernya itu menjadi Jema22 dan grupnya itu menjadi grup 1 dengan perintah chmod 22 sama dengan grup 1 grup 1 dir B. Nah, jika sudah kita enter, lalu kita ls min l.
maaf ya teman-teman, ls. Nah, maaf ya teman-teman, di sini ada kesalahan pemerintah. Nah, kita bisa menggunakan coba Jema 22.2 grup 1 dir B. Sudah menggunakan dir B, tapi dir B ada sedikit gangguan, jadi saya mengubahnya menggunakan dir C. Nah, di sini saya sudah mengubah ya teman-teman. Jadi kepemilikan dan grupnya itu sudah saya ubah. Nah, di sini kita ls min l dir C ya teman-teman. Nah, di sini kepemilikannya itu masih sama ya teman-teman Najma. Nah, di sini untuk mengubahnya kita bisa menggunakan cara ganti kepemilikannya. Nah, di sini untuk mengganti kepemilikannya kita bisa menggunakan min_r ya teman, atau recursive. Di sini kita akan coba langsung ya teman-teman. Nah, perintahnya apa? Kita bisa menggunakan perintah yang count Jema 22 grup 1 dir C. Nah, setelah count ini kita tambah min r ya teman-teman. Nah, kemudian kita ls min l terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dir C ini milik Jema 22 dan grup 1 ya teman-teman. Nah, untuk melihat isinya apakah sudah berubah atau belum, kita menggunakan ls min l dir C. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, yang tadinya Najma menjadi Jema 22. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya teman-teman. Nah, di sini kita berfokus kepada dir A ya teman-teman, bahwa usernya itu full access dan usernya itu full access dan grupnya itu route, write, extract, dan write ya teman-teman. Sedangkan dalam direktori yang A ini saya sudah lengkap ya teman-teman, jadi saya tidak akan menambahkannya lagi. Menambahkannya itu sama seperti yang langkah-langkah di awal tadi ya teman-teman, jika kalian kebingungan. Nah, kemudian kita langsung cek saja menggunakan ls min l dir A ya teman-teman. Nah, isinya masih sama, ini masih usernya itu Najma dan grupnya Najma ya teman-teman. Min r Jema 22 dir A. Sorry. Min L ls min L dir. Nah, untuk di sini yang isi dari dir A itu permissionnya sama semua ya teman-teman. Yang user bisa RW, yang grup bisa RW dapatkan permissionnya sama, kalian tinggal menambahkan min r-nya saja ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya sudah sama, jadi saya tidak akan menambahkan min r-nya lagi ya teman. Terima kasih pada materi kali ini. Cukup sekian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.